Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang penampilan fisik dalam mata kuliah ilmu pernyataan. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama rekan saya Fadilah Sari dengan NIM 2015040023 dan saya sendiri Laila Muslifah dengan NIM 2015040029. Baiklah, pertama yang saya jelaskan yaitu tentang penampilan fisik. Apa sih yang pertama kita lihat saat kita berbicara dengan orang atau saat kita berinteraksi dengan orang? Pasti pertama kali yang kita lihat itu adalah bagaimana sih penampilan fisiknya, rapikah, dengkilkah, lusuhkah. Pasti kita saat berbicara pasti kita melihat bagaimana sih penampilan orang itu. Jadi penampilan fisik adalah hal yang pertama kali kita lihat saat seseorang atau kita berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu tidak heran jika setiap individu sangat memperhatikan penampilan fisik. Penampilan fisik ini seringkali dominan terjadi pada perempuan yang sangat memperhatikan penampilan fisik. Misalnya dalam mencari teman, pasangan, pasti kita pertama kali kita lihat itu pasti penampilan fisiknya. Tes menyebutkan persepsi, keyakinan, pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang tentang penampilan, misalnya ukuran dan bentuk tubuhnya, serta sikap yang dibentuk seseorang terhadap karakteristik dari anggota tubuhnya, dikenal dengan istilah body image. Body image ini memiliki 2 konsep pandangan yang berlawanan. Yang pertama, body image positif dan body image negatif. Bellgraf menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki body image positif itu dia akan merasa puas akan dirinya. Dan seseorang yang memiliki body image negatif, dia akan cenderung merasa tidak puas terhadap penampilan fisiknya. Kenyataan pada zaman sekarang, keindahan penampilan fisik adalah sesuatu yang didambakan terutama oleh wanita dewasa, sehingga tubuhnya selalu dilihat dari sudut pandang tampilan luar. Padahal itu melupakan fungsinya, lebih memusatkan pada keindahannya tetapi kadang tidak melihat fungsinya. Media massa sangat berperan dalam pembentukan body image, misalnya pada zaman sekarang yaitu ada televisi, internet, dan pasti seseorang itu memiliki idola-idolanya. Lalu dia akan cenderung lebih meniru penampilan fisik yang dimiliki oleh idolanya tersebut, yang membuat dia tidak puas dengan penampilan fisiknya. Citra tubuh yang dijadikan standar nilai ideal kecantikan dari media massa bersifat subjektif dan berubah-ubah sesuai dengan tren. Sehingga body dissatisfaction itu atau merasa tidak puas dengan penampilannya itu akan selalu meningkat karena mengejar standar nilai ideal yang mereka sukai. Padahal standar nilai yang tidak akan berubah itu adalah standar nilai agama yang tidak akan dapat diubah. Itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang mampu menyangkal penciptaan Allah, baik alam semesta dan seluruh isinya, dan yang terutama sekali yaitu penciptaan manusia. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Nah, dari ayat di atas sudah dijelaskan bahwa kita itu sudah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sudah patutnya kita bersyukur kepada Allah, bukan kufur atas pemberian yang diberi Allah. Di Indonesia sendiri, fenomena ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh dapat dilihat dari maraknya perempuan melakukan operasi plastik, suntik putih, tanam benang untuk membuat pipi menjadi tirus. Nah, jadi kesimpulannya penampilan fisik itu sesuatu yang kita lihat saat kita berinteraksi dengan orang lain. Kemudian Allah sudah menerangkan kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi tidak perlu merasa tidak puas atas penampilan fisik kita. Daripada kita memikirkan penampilan fisik orang lain, lebih baik kita selalu bersyukur kepada Allah. Jangan ada istilah insecure. Zaman sekarang itu istilahnya insecure terhadap penampilan fisik kita sendiri. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Fadilah Sari. Silakan Fadilah Sari. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Penampilan fisik seseorang seringkali dipersepsikan sebagai petunjuk mengenai siapa orang tersebut atau identitas sosial seseorang, baik dari segi busananya, aksesoris, maupun karakteristik tubuhnya, seperti bentuk tubuh, warna kulit, model rambut, dan sebagainya. Walaupun sebagian besar orang hanya secara sepintas menyadari pakaian orang lain, namun ternyata cara berpakaian seseorang menunjukkan informasi tentang orang tersebut. Menurut Gordon Allport, melalui persepsi visual yang sangat singkat, terjadilah suatu proses mental yang kompleks yang dalam waktu singkat telah menghasilkan penilaian tentang jenis kelamin, usia, ukuran, kebangsaan, profesi, dan status sosial bersamaan dengan perkiraan tentang temperamen, kekuasaan, keramah tamahan, kerapian, bahkan kejujuran dan integritas orang yang diamati tersebut. Pakaian juga menggambarkan identitas tentang jenis kelamin, usia, kelas sosial ekonomi, status, peran, keanggotaan dalam suatu kelompok, kepribadian ataupun mood, kondisi fisik, juga waktu dalam sejarah. Nah, banyak bukti empiris mendukung pandangan bahwa seseorang yang berpakaian baik lebih diterima oleh orang yang belum dikenal daripada orang-orang yang berpakaian buruk, sehingga dapat meningkatkan keefektifan hubungan interpersonal. Penelitian Crane tahun 1986 menunjukkan bahwa orang yang berpakaian formal, rapi, dan bersih lebih cepat menerima pertolongan daripada orang-orang yang berpakaian sederhana atau sembarangan. Pada suatu penelitian awal Hurlock tahun 1999, semua subjek penelitian yakin bahwa estimasi mereka tentang seseorang dipengaruhi oleh pakaian orang tersebut, dan 97% subjek merasakan adanya peningkatan rasa percaya diri saat mereka berpakaian bagus. Namun, beberapa peneliti memandang bahwa ada kalanya pakaian yang mahal atau mewah justru menjadi penghambat dalam berkomunikasi. Misalnya, saat seorang tokoh masyarakat berbicara mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan dia berpakaian mahal, maka orang pada umumnya akan mengabaikan perkataannya, akan menjemur. Walaupun tidak selalu tepat, seringkali orang membuat kesimpulan berdasarkan logika mengenai karakteristik seseorang dari penampilannya. Saya akan memberikan contoh. Seperti orang berkacamata, mungkin disimpulkan sebagai orang yang mengalami kerusakan mata. Nah, kerusakan mata tersebut diakibatkan oleh terlalu banyak membaca, dan orang yang banyak membaca dianggap sebagai orang yang pandai. Maka konsekuensinya, orang yang berkacamata disimpulkan sebagai orang yang pandai. Pada masa sekarang, bentuk atau model kacamata yang dipakai seseorang ikut menentukan penilaian terhadap orang tersebut.
mungkin dianggap sebagai orang pandai, mungkin pula dianggap sebagai orang yang lugu. Sementara bentuk kacamata besar dengan aneka warna, bingkai, lebih dikaitkan dengan fashion. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 tipe umum tubuh yang menimbulkan beberapa stereotipe tentang kepribadian. Pertama, ektomorfi, yaitu bentuk tubuh tinggi, kurus, dan tampak mudah rapuh. Seseorang dengan bentuk tubuh ini dianggap sebagai orang yang tegang, mudah cemas, pendiam, pemalu, ragu-ragu, dan self-conscious. Kedua, mesomorfi, yaitu bentuk tubuh yang berotot, atletis, yang dianggap memiliki ciri dominan, energik, dan banyak bicara. Dan bentuk tubuh yang ketiga adalah endomorfi, yaitu bentuk tubuh yang lembek, gemuk, bulat, berlemak, yang dipandang sebagai orang yang bersifat puas dengan diri sendiri, hangat, dan sosial. Nah, tidak terasa ya, sudah berakhir materi yang kami sampaikan. Terima kasih kepada penonton setia video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari penjelasan kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.